Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pecinta cerita, legenda dan tradisi Nusantara. Selamat datang kembali di channel ini. Di sini, kami membawakan kisah-kisah yang mengajarkan kita tentang sejarah, nilai, dan keindahan yang ada di Nusantara ini. Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Kali ini kami akan membawakan cerita tentang legenda petilasan Sunan Prawoto di Kudus. Ada sebuah cerita luar biasa tentang perjuangan, pengorbanan, dan harapan. Mari kita dengarkan bersama. Legenda asal-usul petilasan Sunan Prawoto di Kudus. Di sudut tanah Jawa, tersembunyi sebuah kisah legendaris yang memadukan sejarah dan spiritualitas. Kisah ini mengungkap perjalanan hidup seorang tokoh besar dalam penyebaran Islam di Nusantara, Sunan Prawoto, dan hubungannya dengan sebuah tempat keramat yang hingga kini dijaga dengan penuh penghormatan. Petilasan Sunan Prawoto di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Dalam cerita ini, kita akan menjelajahi asal-usul petilasan tersebut, latar belakang sejarahnya, legenda yang berkembang, hingga nilai-nilai yang dapat diambil dari kisahnya. Sunan Prawoto, pemimpin dan pewaris sejarah Kesultanan Demak. Sunan Prawoto, yang dikenal pula dengan nama Pangeran Arya Penangsang dalam beberapa versi sejarah, adalah keturunan langsung dari Sultan Trenggana, Raja ketiga Kesultanan Demak. Sebagai cucu Raden Patah, Raja pertama Demak, Sunan Prawoto berada dalam garis keturunan pemimpin besar yang berperan penting dalam penyebaran Islam di Jawa. Wilayah Prawoto sendiri, yang menjadi nama gelarnya, merupakan pusat kekuasaan dan pemerintahan yang berada di wilayah Pati, Jawa Tengah. Sunan Prawoto dikenal sebagai seorang pemimpin yang bijaksana, meski kehidupannya tidak lepas dari berbagai tantangan. Dalam beberapa catatan sejarah, ia digambarkan sebagai sosok yang memiliki pandangan keagamaan mendalam, yang mengutamakan kedamaian di tengah pergolakan politik yang melibatkan keluarganya. Namun, sebagaimana sering terjadi dalam sejarah kerajaan, intrik politik yang menyelimuti Kesultanan Demak tidak memberikan Sunan Prawoto banyak ruang untuk hidup dengan tenang. Intrik dan perebutan kekuasaan di Kesultanan Demak. Setelah wafatnya Sultan Trenggana, Kesultanan Demak memasuki masa penuh ketidakpastian. Perebutan tahta melibatkan beberapa pihak dalam keluarga besar Kesultanan, termasuk Sunan Prawoto dan Arya Penangsang. Dalam tradisi lisan dan catatan sejarah, konflik ini menjadi salah satu peristiwa besar yang melibatkan intrik, pengkhianatan, dan peperangan. Arya Penangsang dikenal sebagai tokoh yang kuat, keras hati, namun penuh keberanian. Sebaliknya, Sunan Prawoto sering digambarkan sebagai pribadi yang lebih tenang dan mengutamakan diplomasi. Namun, intrik politik yang memanas membuat perdamaian sulit diwujudkan. Konflik ini mencapai puncaknya dalam sebuah peristiwa tragis yang melibatkan pembunuhan dan peperangan. Dalam versi cerita yang berkembang, disebutkan bahwa Sunan Prawoto memilih untuk meninggalkan kekuasaan dan mengasingkan diri dari dunia politik. Ia lebih memilih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalani hidup yang damai. Keputusan ini membawa Sunan Prawoto menuju Kudus, sebuah tempat yang kelak menjadi saksi bisu perjalanan spiritualnya. Perjalanan menuju Kudus, pencarian kedamaian. Setelah meninggalkan Prawoto, Sunan Prawoto memulai perjalanan panjang menuju Kudus. Dalam perjalanannya, ia singgah di berbagai tempat untuk menyebarkan ajaran Islam dan berbagi kebijaksanaan kepada masyarakat. Kisah perjalanannya dipenuhi dengan nilai-nilai kearifan yang hingga kini menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ketika tiba di Kudus, Sunan Prawoto memilih sebuah tempat yang jauh dari keramaian duniawi. Tempat ini kemudian dikenal sebagai petilasan Sunan Prawoto. Dalam tradisi masyarakat setempat, petilasan ini diyakini sebagai tempat Sunan Prawoto bermeditasi, berdoa, dan merenungi perjalanan hidupnya. Disinilah ia menemukan kedamaian yang selama ini ia cari, jauh dari hiruk-pikuk politik yang pernah membayangi kehidupannya. Keistimewaan petilasan Sunan Prawoto. Petilasan Sunan Prawoto terletak di kawasan yang asri dan tenang, dikelilingi oleh pepohonan rindang dan suasana yang sejuk. Di tempat ini terdapat beberapa peninggalan yang dianggap keramat, seperti batu yang diyakini sebagai tempat Sunan Prawoto bermeditasi. Selain itu, terdapat sebuah sumur tua yang airnya dipercaya memiliki khasiat tertentu. Sumur ini sering menjadi tujuan para peziarah yang berharap mendapatkan berkah atau kesembuhan dari airnya.
Keistimewaan lain dari petilasan ini adalah aura spiritual yang dirasakan oleh para pengunjungnya. Banyak yang datang ke tempat ini untuk berdoa, bermeditasi, atau sekadar mencari ketenangan jiwa. Petilasan Sunan Prawoto tidak hanya menjadi tempat wisata religi, tetapi juga pusat spiritual yang mengajarkan nilai-nilai kebajikan kepada setiap orang yang mengunjunginya. Legenda dan kisah-kisah yang berkembang. Dalam tradisi lisan masyarakat Kudus, banyak kisah menarik yang dikaitkan dengan Sunan Prawoto dan petilasannya. Salah satu kisah yang sering diceritakan adalah tentang kesederhanaan dan kebijaksanaan Sunan Prawoto. Meskipun berasal dari keluarga kerajaan, ia dikenal sebagai sosok yang rendah hati dan selalu mengutamakan kepentingan masyarakat. Kisah lain yang cukup populer adalah tentang kesaktian Sunan Prawoto. Dalam beberapa versi cerita, disebutkan bahwa ia memiliki kemampuan luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, ia tidak pernah menggunakan kesaktiannya untuk hal-hal negatif. Sebaliknya, ia memanfaatkan kemampuannya untuk membantu masyarakat dan menyebarkan ajaran Islam. Nilai-nilai yang dapat diambil. Kisah tentang Sunan Prawoto dan petilasannya mengandung banyak pelajaran berharga. Pertama, ia mengajarkan pentingnya perdamaian dan pengendalian diri. Di tengah konflik besar yang melibatkan keluarganya, Sunan Prawoto memilih jalan damai dengan mengasingkan diri dan fokus pada kehidupan spiritual. Kedua, legenda ini juga mengajarkan tentang arti keikhlasan dan pengabdian kepada masyarakat. Meskipun memiliki latar belakang sebagai seorang bangsawan, Sunan Prawoto tidak segan untuk hidup sederhana dan membantu masyarakat tanpa pamrih. Sikap ini menunjukkan bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada kekayaan atau kekuasaan, tetapi pada kebaikan hati dan ketulusan dalam membantu sesama. Ketiga, petilasan ini menjadi simbol dari perjalanan spiritual dan pencarian makna hidup. Dalam kehidupan yang penuh dengan tantangan, Sunan Prawoto menunjukkan bahwa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah jalan terbaik untuk menemukan kedamaian dan kebahagiaan. Petilasan Sunan Prawoto hari ini. Hingga kini, petilasan Sunan Prawoto tetap menjadi tempat yang dihormati oleh masyarakat. Setiap tahunnya, banyak peziarah yang datang untuk berdoa, merenung, dan mencari berkah di tempat ini. Tradisi ini menunjukkan betapa besarnya penghormatan masyarakat kepada Sunan Prawoto dan warisan spiritual yang ia tinggalkan. Pemerintah setempat juga berupaya menjaga dan melestarikan petilasan ini sebagai bagian dari warisan budaya dan sejarah. Selain itu, tempat ini sering dijadikan lokasi untuk berbagai kegiatan keagamaan, seperti pengajian dan doa bersama, yang semakin meneguhkan perannya sebagai pusat spiritual di wilayah Kudus. Penutup. Legenda petilasan Sunan Prawoto di Kudus adalah sebuah kisah yang syarat makna. Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya perdamaian, keikhlasan, dan pengabdian kepada sesama. Sunan Prawoto, dengan segala kebijaksanaan dan keteladanannya, telah menunjukkan bahwa kekuatan sejati terletak pada hati yang tulus dan pikiran yang bijaksana. Semoga cerita ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk menjalani kehidupan dengan lebih bermakna. Petilasan Sunan Prawoto bukan hanya sekadar tempat bersejarah, tetapi juga simbol dari nilai-nilai universal yang relevan hingga kini. Mari kita terus menjaga dan menghormati warisan leluhur ini sebagai bagian dari identitas budaya dan spiritual kita. Semoga cerita ini menambah wawasan kita. Mohon maaf apabila ada cerita yang salah atau kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.